Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para peternak. Pak Sinten jenengan Pak? Pak Sinal. Pak Senal, ini sapinya mulai kapan Pak? Dua-duanya ngiler? 2 hari ya. 2 hari sudah ya. 2 hari ngiler. Ini lebih dulu ya Pak? Iya. Terus ini induknya ini ya? Iya. Kan masih induknya ini ya? Ngiler ya dua-duanya gitu? Iya. Nah, ngiler. Terus ada bunyi kayak apa ngecot gitu ya? Iya. Yang ini ya bunyi sudah 2 hari ya. Jadi para peternak pemirsa, ini punyanya Pak Zainal ya. Ya. Ini sudah dapat 2 hari ngiler. Memang sebaiknya kalau sapi itu tiba-tiba ngilur, tidak seperti biasanya, liurnya banyak, terus ada ngongsrongnya gitu, ngongsrong, tapi masih mau makan saat itu. Itu kalau segera menghubungi dokter hewan memang lebih bagus. Tapi ini dapat 2 hari, itu ya tidak masalah baru menghubungi. Nggih. Dapat 2 hari gini, tidak apa-apa. Tapi sebelum dokter hewan itu datang, yang paling diperhatikan itu kandangnya ini harus kering. Kandangnya ini. Nah ini kandangnya harus kering ya. Ini kandang kering. Terus kalau kandangnya ini ventilasinya kurang, cuma jendela ini pintunya harus dibuka sama-sama. Biar ventilasi udaranya bagus. Tapi sebaiknya taruh di luar dulu paling tidak seminggu. Iya. Ini terutama malam hari karena sirkulasi udaranya kurang bagus kalau dalam ruangan seperti ini. Iya. Kalau sirkulasi udaranya bagus tidak apa-apa. Itu yang harus diperhatikan. Terus alasnya ini harus kering ini, dan kuku ini harus kering. Kuku ini harus kering. Kuku ini tadi itu sudah ada, karena sudah 2 hari sudah ada ini luka ini. Iya. Nah sudah ada luka. Ini kuku harus kering ya. Terus sapi seperti ini jangan dicontangi sesuatu pun. Iya. Karena kondisi panas semuanya tidak normal, gampang keselak. Kalau keselak bisa membahayakan sapi, bisa langsung mati. Ini, tidak usah. Terus tidak usah dimandikan, Iya. tidak usah dikompres. Iya. Nah, ini kalau misalnya ini sudah ada luka juga, ini liurnya banyak. Iya. Ini liurnya banyak. Iya. Ini liurnya banyak. Ini hari kedua ini. Duluan ini hari kedua ini. Iya. Liurnya banyak, sudah ada lendir keluar ini. Nah, ini terus ini udah luka. Iya. Nah, terus setelah diobati, ini tadi udah diobati. Setelah diobati, ini Pak, ini mulutnya bisa diolesi seperti ini. Diolesi obat. Nah, diolesi ini mulutnya. Ini untuk sapi-sapi yang menciri PMK, kambing, kerbau, ini nah, liurnya banyak. Ini diolesi seperti ini. Nah, diolesi seperti ini. Ini dilakukan 3 kali usapan cukup. Kalau berani dalamnya gini. Nah, ya ini 3 kali cukup. 3 tetes atau sampai 7 tetes, 3 usapan sampai 7. Bismillah ini ya. Bismillah diolesi ini pagi dan sore. Terus luka di situ itu bisa dengan ini. Bentar ya. Bisa lukanya ini ya Pak. Lukanya ini kalau berdiri kelihatan Mas. Iya. Dari sini Mas kalau kelihatan. Ini kalau berdiri agak sulit, mungkin kalau tidur gampang. Itu bisa seperti ini. Ini kan ada luka cuma satu ini. Ini aja. Nah, kasih ini tes ini mungkin. Nah, ini. Setelah ini, ini kan ada luka, tadi kan ada lalat ya, menggidap. Itu bisa ditaburi obat lalat seperti ini. Nah, obat lalat seperti ini. Ini karena masih baru, insya Allah ini tidak sampai merambat ke sini, tidak merentek ini. Ini kan masih baru 1 hari, kalau ditangani dengan benar, insya Allah tidak sampai merembet sini, karena sapinya tidak begitu besar. Kalau sapinya besar, yang beratnya 3 kintal ke atas, itu
nggak usah dimasukkan kandang, taruh di yang tempat nyempuk, mungkin dikasih ampot atau tanah seperti ini. Kalau kandangnya itu dari cor, tekanannya berat, gampang kepreset, ini kadang-kadang membahayakan ke sapinya. Kembali lagi, ada lecet di sini. Cirinya penyakit mulut kuku itu lecet di sini kalau sudah dapat 2-3 hari. Terus di sini ada sariawan. Nah, ini ditetesi tadi seperti ini. Nah, setelah ditetesi boleh dikasih ini. Nah, obat lalat seperti ini. Iya. Nah, biar tidak ada lalat. Ini tok. Nah, ini yang ditetesi tadi itu iodin povidon. Yang ini obat lalat golongan sipermetrin. Yang untuk hewan, bukan untuk tanaman. Nah, ini dikasih gini, tadi udah ditetesi ini. Terus obat lalat ini ya bisa juga dicampur dengan salep ini, atau setelah ditaburi disalep. Nah, ini perawatannya. Tadi pertama itu salep gini. Nah, ini disalep. Nah, kalau tidur ini disalep di belakangnya ini. Nah, di sini kan terus ini salep ini bisa langsung dicampur dengan obat lalat gini. Ya, dicampur dengan obat lalat gini. Nah, begini kan. Nah, ini di sini aja. Kalau di sini ada lukanya, ya melingkar di sini. Bisa, ya. Ini ya. Kalau sudah kan kelihatan. Iya. Ini. Tapi kalau masih pertama, tidak pernah kena kompres, tidak pernah kena cairan, tidak apa-apa. Iya. Cukup ini aja. Terus jangan disemprot formalin. Kalau disemprot formalin keliru. Ini mengeras, tapi dalamnya luka. Karena jaringannya mati. Formalin bukan antiseptik. Bukan seperti golongan ini, iodin, bukan antiseptik. Bisa merusak jaringan. Merusak jaringan. Nah, ini kalau ada luka, ini formalin ini bisa meracuni kalau masuk ke tubuh. Kalau ini dikasih formalin, jaringannya ini mati, tidak ada asupan darah ke kuku, akhirnya kukunya lepas. Hati-hati dengan formalin. Kalau bukan ahlinya, memang bukan untuk jaringan, itu untuk alat, untuk kandang. Iya. Begitu juga disemprot alkohol. Alkohol juga menghambat jaringan, karena alkohol itu bukan antiseptik untuk jaringan. Itu membersihkan alat seperti jarum suntik itu pakai alkohol. Jangan pakai alkohol atau jarum. Terus kalau pakai carian yang lain, air panas apa? Itu ini jadi lembab, tambah lunak, melepuh kena cairan tambah lunak, gampang infeksi, sembuhnya makin lama. Kalau pakai minyak tanah, solar apa, itu juga bukan antiseptik, bisa membahayakan ke sapi. Nah, sebaiknya kuku harus kering, udah ini cukup ini kering, terus ada luka ditetesi ini tadi iodin. Nah, terus dikasih obat lalat ini. Nah, obat lalat bisa dicampur dengan salep seperti ini. Nah, ini aja. Dan ini proses ini sudah bau udah. Nah, ini proses ini tidak langsung sembuh. Ini butuh waktu cukup lama, biasanya sampai 10 hari. Ada sapi yang 4 hari sudah, pokoknya ini kering, sudah sembuh kering ini. Tapi ada sapi sampai 2 minggu itu makannya masih mau, tapi ini masih pincang. Nah, supaya ini tidak ada masalah, dikontrol, di samping itu diberikan obat lewat air minum. Lewat air minum. Minumnya itu dikasih vitamin mineral. Jadi vitamin mineral itu ada macamnya, merek-mereknya banyak. Vitamin mineral itu Pak, ini harganya macam-macam. Itu ada produk vitamin mineral, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E. Itu ada kalsiumnya. Nah, itu membantu pemulihan kondisi sapi. Jadi kalsium itu untuk tulang ini butuh kalsium. Untuk menyerap kalsium sama magnesium butuh vitamin D. Vitamin A bisa ganti sel-sel yang rusak akibat penyakit ini. Ada luka kan ada itu sel, juga membantu menimbulkan kekebalan. Jadi sapi ini kalau sudah terserang penyakit mulut kuku, itu secara
secara alami ya mempertahankan diri, membentuk kekebalan, mempertahankan diri. Kalau dia tidak kuat, ya bisa mati. Tapi kalau dia kuat, hidup seperti divaksin. Supaya kekebalannya bagus, itu ditambahkan vitamin mineral itu Pak. Nggih. Diminumkan di air minumnya, tidak usah langsung bertahap. Nanti tiap minum dikasih itu, tidak usah macam-macam. Terus kalau tidak mau makan, nah ini kan ada, kembali lagi gini obat lalat kan masih ada sisa. Ini bisa dioleskan di sini Pak. Kadang-kadang ini kan ada lalatnya. Nah, ini ada lalat. Ini karena lalat ada luka seperti ini. Ini dikasih gini. Nah, kasih gini. Nanti lalatnya tidak ada. Kadang-kadang di matanya ada. Ini bisa dikasih gini. Nah, di matanya ada. Kadang-kadang di hidungnya ada luka. Bisa campur salep dikasihkan gini. Obat lalat ini. Tapi kalau cukup iodin povidon di hidung ini, terus di sini ditetesi. Ini insya Allah cepat kering karena tadi sudah ada obat dari dalam. Jadi kalau disuntik ini ada obat dari dalam, ada obat dari luar. Iya. Kembali lagi prinsipnya, jangan sampai dikompres ini, tidak boleh kena cairan. Oke. Dengan air panas dibersihkan tidak perlu. Ini toh. Kalau lalat gini pakai obat lalat. Ini kan ada sisa gini, nggak apa-apa. Begini kan. Nah, kalau daerah sini obat lalatnya udah dikemas kecil-kecil ini Pak. Obat kemas udah ada ini. Nah ini kalau anu ya agak parah, salepnya ada 2 macam. Kalau yang ini bahan aktifnya gentamisin. Kalau masih belum parah, sapi-sapi kecil ini pakai gentamisin aja. Ini gentamisin ini sudah bagus karena di sini ada rasa sakit. Nanti di salep ini rasa sakitnya agak berkurang, walaupun sudah ada dari suntikan. Kalau yang lebih bagus, yang isinya chloramphenicol, 2 kali lipat harganya dengan yang ini. Itu sapi besar-besar yang lukanya sudah parah, ini hampir robek sininya, ini. Iya. Nah ini dikasih chloramphenicol. Kalau tidak perlu. Jadi kalau ada, misalnya ini ada luka, kasih iodin dulu. Nah ini, gini. Nah terus tadi itu obat lalat diginikan, tersalep diginikan. Kalau ini ada, nah ini. Udah, itu Pak. Jadi kembali lagi, monggo Pak. Penyakit mulut kuku ini panasnya sapi tinggi. Karena panasnya sapi tinggi, terutama daerah sini ada sariawan dan di kaki melepuh. Alat-alat yang lain juga melepuh. Oleh sebab itu tidak boleh sembarangan, harus bertahap. Maksudnya itu kalau sudah mau makan tidak boleh terlalu penuh, minum tidak boleh terlalu penuh, secukupnya karena organnya ini belum siap. Kalau sudah 10 hari dari pengobatan ini sapi ini sudah aman, insya Allah sudah aman. Ini bunyi lidahnya bunyi cet 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 ini karena ada sariawannya, di lidahnya ada luka, di giginya ada luka. Nah ini harus ini. Nah ini jangan dicontang-contang, gampang keselak juga contangnya melukai gigi seakan. Tiap hari pokoknya diolesi ini iodin pagi dan sore. Ye, terus ini disalep. Begitu para pemirsa yang harus apa yang harus dilakukan oleh peternak kalau sapinya menciri PMK. Tadi itu cara penanganannya. Itu kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.